Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MCSA mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung saja join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram secara gratis untuk setiap harinya. Kalau memang sempat ya. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa klik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk share ke teman-teman bagi siapa tahu mereka juga memerlukannya. Dan jangan lupa untuk klik notifikasinya agar mendapatkan info lebih lengkap untuk channel ini. Oke, kita langsung saja masuk ke beberapa emiten yang akan kita bahas. Di sini ada saham GoTo. Tapi sebelum memasuki GoTo, kita bahas dulu untuk kondisi IHSG kita. Untuk kondisi IHSG, ini closing di harga 6.823 dengan persentase plus 0,44%. Sementara IHSG tadi juga sempat di bawah turun cukup dalam ya, berhubung kondisi global juga tidak mendukung. Tapi alhasil masih bisa menguat untuk kondisi IHSG kita. Tadi ada saham-saham yang berterbangan, ada Arto, GoTo, itu naik-naik semua. Apakah IHSG masih bisa berpotensi untuk melanjutkan penguatan harga? Menurut saya masih bisa, masih possible. As long bertahan di atas kotak kung ini saja masih boleh lah untuk melakukan pullback menuju EMA 34 atau 21 untuk membuat rejection sebelum melanjutkan pelemahan harga. Target pelemahan harga di 6.355 ini masih possible banget untuk terjadi karena ini merupakan rasio Fibonacci 0,6 yang dimana sering terjadinya rejection dan sering menjadi target pelemahan harga. Seperti itu ya. Jadi untuk IHSG demikian, kita lanjut di sini ada saham GoTo. Oke. Untuk GoTo closing di harga 280 hari ini dengan persentase plus 12,9%. Volume hari ini cukup tinggi dan signifikan dibandingkan dengan volume yang kemarin. Dan untuk area support dari GoTo sendiri tetap di lowest point 182 semenjak IPO, dan untuk resistennya ya bisa di 338. Tapi secara teknikal saya nggak seberapa suges karena ini kan baru IPO ya, jadi datanya kurang lengkap, nanti nggak akurat malahan. Kita coba cek dahulu untuk perdagangan hari ini karena GoTo ini menjadi sorotan kita ya. Hari ini GoTo top value. Untuk GoTo net sell ada KZ, DU dan ZP. Net buy-nya ada PD, BB dan AK. Paling banyak nih memang YP ya, rata-ratanya 271,5 dan ada BB juga rata-ratanya 268. Oke, untuk GoTo mungkin segitu dahulu, ada net buy dan net sell-nya bisa diperhatikan lebih lanjut karena kalau memang teman-teman ingin mencoba scalping di saham yang besar-besar seperti ini dengan harga ya yang relatif murah, kalau secara nominal ya 280 di bawah 1.000 seperti itu ya nggak apa-apa, boleh dicoba ya. Itu saja, kita lanjut. Di sini ada saham Arto. Untuk Arto hari ini ditutup signifikan di harga 8.475 dengan persentase plus 19,79%. Setelah kemarin ada volume yang cukup besar dan hari ini rebound ya. Hari ini rebound, volumenya juga cukup tinggi. Ini golden crossing dengan percaya diri untuk stochastic slow-nya 533. Untuk area resistennya di harga 9.400 hingga 9.900, which is itu merupakan area resisten yang dimana sempat terjadinya swing low di area sini ya, bisa jadikan area resisten. Untuk Arto ini baru pertama kali rebound setelah auto reject bawah trap, ARB trap seperti itu, dan menurut saya masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan harga karena kalau nggak melanjutkan penguatan harga menurut saya kurang fair karena ini kan sudah turun cukup dalam, seharusnya bisa lah untuk diangkat naik terlebih dahulu ya. Kalau mau main volatilitas seharusnya besok perdagangannya akan volatil Arto ini ya. Kita lanjut, di sini ada saham. Oke, sebelum lanjut kita coba cek dulu dari broker summary-nya untuk Arto karena hari ini juga masuk top value untuk Arto. Top value dan top gainers. Nah, di sini ada CC, BB dan KI yang akumulatornya rata-ratanya 8.039, 8241 dan 7219.
distributornya paling banyak sih ada BK ya yang menjadi sorotan dengan pengeluaran 180 miliar hari ini. Jadi ya cukup besar untuk net sale-nya. Gitu saja untuk Arto. Kita lanjut di sini ada saham MDKA. MDKA closing di harga 4980 dengan persentase plus 4,84%. Untuk MDKA ini masih oke loh ya. Ini masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan harga menurut saya. Ini targetnya at least ya, ini target Fibonacci 0,6 sudah berhasil kesentuh sih. Kalau memang lanjut naik lagi ya targetnya di 6.000. 6.000 ya itu masih possible. Dan volume ini juga masih cukup tinggi, stokastik masih mengarah naik, berhasil membuat rejection di EMA 90 dan berhasil closing di atas EMA 34 dan 21, which is masih strong uptrend. Untuk MDKA boleh di hold saja bagi teman-teman yang memiliki emiten ini dan boleh dipertahankan. Kalau memang dia breakout harga 5.750 lah, 5.750 boleh tambahan muatan lagi. Gitu ya untuk MDKA. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Adero. Untuk Adro closing di harga 3.110 dengan persentase min 2,51%. Sementara memang secara stokastik kelihatan di sini adanya golden crossing dan berpotensi melemah. Area EMA 21 yang garis biru ini juga sudah berhasil di break. Kalau memang Adro semuanya berhasil breakout EMA 34 yang garis oranye berarti berpotensi untuk melanjutkan pelemahan harga menuju EMA 90 ya. Menuju EMA 90 itu target dari emiten Adro ini ya, target price-nya di arah sana. Jadi bisa diperhatikan saja untuk Adro. Kalau memang demikian ya kita harus lebih waspada lagi ya untuk Adro. Oke, jadi untuk Adro masih strong uptrend ya, kategorinya masih strong uptrend, tapi berhubung kalau dia sudah break EMA 34 ya, garis oranye, kita harus lebih waspada seperti itu saja. Kita next, di sini ada saham ADMR. ADMR closing di harga 2.300 dengan persentase min 5,35%, sementara ADMR masih bergerak turun. Kemungkinan entah ini membuat flag atau falling wedge seperti itu. Yang jelas kalau memang ADMR kurang lebihnya berhasil breakout trendline ini, ya berarti berpotensi untuk lanjut menguat kembali. Ya, ini sudah mulai setara ini. Ya, kedudukan lowest point-nya sudah mulai setara, ya semoga saja masih bisa bertahan. Kalau memang masih bisa bertahan, berarti ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga dan break trendline ini. Kalau memang break, ya potensi lebih tinggi lagi terbangnya. Gitu ya untuk ADMR. Kalau mau dilihat dari broker summary juga bisa. Tapi yang jelas, ADMR nggak mungkin lebih tinggi harganya daripada harga Adro ya. Jadi perlu dicatat. Berarti kan di sini ada AK, KI, dan YP. Yang distribusi ada CC, CS, dan OD ya. Itu saja. Kita next, di sini ada saham Inco. Untuk Inco hari ini closing di harga 7625 dengan persentase plus 7,39%, sementara Inco masih bergerak up. Tadi memang pembukaan ya sempat minus ya, tapi ya ATN masih menguat seperti itu harganya. Ya, masih menguat. Dan untuk Inco kalau menurut saya masih berpotensi untuk lanjut lagi naik dengan potensi harga 8.000 ya. Ini 8.000 masih oke, masih bisa kecapai. Selama Inco bertahan di atas EMA 2134 saja itu masih potensi besar untuk lanjut naik karena ya masih strong uptrend sekali untuk Inco ini. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu pilihan emiten yang mau coba bisa masuk, diatur sendiri untuk money management-nya. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa emiten lagi yang akan kita bahas. Bentar. Oke. Ada saham MTEK ya. MTEK closing di 1940 dengan persentase plus 0,26%. Di sini kelihatannya ada volume besar hari ini. Dan memang secara stokastik kelihatannya sudah mulai golden crossing, which is good ya. Kalau memang MTEK besok rebound sedikit, kelihatan ada rebound, nggak apa-apa, mau coba entry boleh. Karena ini juga sudah turun cukup banyak, ada gap jelas di sini, 2790 hingga 2690 ada gap yang dimana harus ditutupi. Untuk MTEK target resisten terdekat di harga 2000 ya, titik psikologis. 2100 lah, 2100 titik psikologis itu bisa jadikan sebagai area resisten atau area taking profit. Oke, mungkin untuk MTEK segitu terlebih dahulu. Kita lanjut, di sini ada emiten Swiss.
Oke, untuk Swiss 3 hari ini volumenya juga cukup besar. Hari ini ditutup di harga plus 2%. Ya, kemarin juga sudah diangkat naik tuh besar-besaran ya 3 hari. Plus 24%, 20%, 22% tuh naik-naik terus. Dan hari ini memang sudah mulai nggak bisa naik maksimum. Kita lihat terlebih dahulu untuk broker summary-nya, kurang lebih dari akumulasi pertama 13 Mei ya. Kita coba cek dulu dari tanggal 13 Mei untuk Swiss. 13 Mei yang minggu lalu. Perhatikan di sini ada YP, PD, dan NI, dan distribusi ada PG, AR, dan BK. Rata-rata di sini harga 444, 452, dan 461. Relatifnya di harga 450 dan closing hari ini di harga 525, which is average-nya masih berada di bawah. Jadi teman-teman sedikit berhati-hati kalau teman-teman sudah punya average di atas, sudah mulai bisa waspada segitu ya. Jadi jangan sampai kena auto reject bawah, apalagi yang kena trap ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Oke. Kita lihat lagi di sini ada saham apa. Oke, kita cek dahulu. Oke, mungkin saya rasa segitu dahulu ya pembahasan kita hari ini. Kalau memang ada pertanyaan, monggo bisa langsung saja join di grup Telegram. Nanti akan saya reply kalau memang bisa. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan, nanti bisa langsung diajukan saja. Emitennya di list. Nanti akan saya bahas di YouTube gitu ya. Untuk hari ini, semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Goodbye.